Robot humanoid hanya kita lihat dalam film fiksi ilmiah. Kini, teknologi itu mulai hadir di dunia nyata, membantu pekerjaan manusia di berbagai bidang. Di saat banyak negara berlomba mengembangkan AI dan robot humanoid, Indonesia masih berada pada tahap awal membangun ekosistemnya. Pertanyaannya, apakah kita siap menghadapi perubahan besar ini? Sebab persaingan masa depan bukan lagi hanya tentang siapa yang memiliki teknologi paling canggih, tetapi siapa yang mampu menyiapkan manusia untuk menciptakan, mengembangkan, dan mengendalikan teknologi tersebut. Di tengah pesatnya perkembangan AI physical, Indonesia dihadapkan pada pilihan besar, akan terus menjadi pengguna teknologi dunia atau mulai membangun inovasi dari negeri sendiri. Lalu, seberapa siap Indonesia memasuki era robot humanoid? Dan langkah apa yang harus dilakukan agar kita tidak tertinggal? Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Yohanes Kurnia Wijaya, selaku CEO PT Sari Teknologi Global. Kita langsung sapa. Selamat siang Pak Yohanes, apa kabar di sana Bapak? Selamat siang, kabar baik Pak. Oke, kita langsung saja membahas tentang sertifikasi robot humanoid. Sebetulnya seberapa penting program ini Pak, sertifikasi robot humanoid? Sertifikasi ini sangat penting ya, karena memang ini menjadi langkah awal untuk memastikan Indonesia memiliki tenaga kerja yang kompeten dan diakui secara profesional dalam bidang yang akan menjadi industri strategis masa depan nanti. Oke. Dan saya dengar ini adalah yang pertama kali. Apakah betul demikian Pak? Benar, ini menjadi pertama kali di Indonesia, dicanangkan sebenarnya dari sekitar 3 bulan yang lalu. Dan ini menjadi sebuah tonggak awal untuk pembentukan kompetensi di dalam tenaga ahli nanti bagi Indonesia. Oke, saya mau masuk ke sana. Sebetulnya kompetensi apa saja yang ingin dibangun dan program-program seperti apa yang disiapkan dari sertifikasi ini? Jadi program ini sebenarnya dirancang untuk membangun 3 kompetensi utama, yaitu pertama ada kompetensi operator robot humanoid, yaitu kemampuan mengoperasikan robot secara aman dan efektif. Jadi kita penting sekali bahwa robot humanoid ini ke depannya itu menjadi sebuah robot yang selain cerdas tapi juga melakukan aktivitas yang memang harus aman dan efektif. Kedua, kompetensi trainer atau instruktur robot humanoid yang mampu melakukan pelatihan dan transfer pengetahuan. Dan ketiga, kita juga ingin bahwa dari kompetensi ini kita akan lahir kompetisi developer robot humanoid yang mampu mencakup pemrograman, integrasi AI, sensorik, dan juga computer vision dan pengembangan aplikasi robot di dalam dunia industri sesuai dengan skenario-skenario yang nanti akan dilaksanakan. Jadi bukan cuma skenario menari ataupun skenario kungfu biasa, tetapi bagaimana nanti robot humanoid bisa membantu manusia secara luas. Oke. Lalu di bagian apa saja atau di sektor apa sajakah kira-kira nanti dari program tersebut direalisasikan di lapangan, Pak Yohanes? Jadi karena ini mempunyai kemampuan menyerupai manusia, memang dalam 3 tahun nanti ke depannya ini akan menjadi percepatan yang luar biasa. Mungkin saat ini robot humanoid masih dalam tahap level pengenalan, staging awal. Tetapi kita percaya dalam perkembangan AI ke depannya 3 tahun kemudian akan menjadi cepat sekali, akan masuk ke dalam ranah industri seperti manufaktur, pelayanan jasa, ya, kemudian juga pelayanan informasi, juga terhadap pengawasan, dan juga bisa membantu manusia dalam hal operator, baik operator ada di lapangan maupun operator yang di dalam ruangan. Oke. Agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang merugikan, haruskah ada sistem atau standar penggunaan dan pengawasan yang ketat dalam pemrograman dari robot-robot humanoid ini, Pak Yohanes? Oh iya, karena memang kemampuan daripada robot humanoid ini adalah dia mampu menerapkan AI dalam fisiknya dia. Kita sebut dengan AI embodied atau AI physical. Saat AI embodied, AI physical yang dahulu kita kenal dalam ChatGPT itu sudah masuk ke dalam robot, maka AI tersebut mampu mengendalikan pergerakan daripada dinamika robot tersebut. Bila robot mampu dikendalikan oleh AI, maka kita sebagai manusia harus mampu memperhatikan beberapa konsep. Pertama adalah keamanan, ya kan? Yang kedua adalah etika. Yang ketiga adalah bagaimana efektivitas dan efisiensi dan produktivitas. Tentu ini ada bidang-bidang yang perlu diperhatikan.
dalam hal ini. Dan pengembangan ini ke depannya ya akan memperhatikan 4 hal penting, yaitu pengembangan SDM-nya, lalu kemudian kolaborasinya dengan dunia industri, universitas, komunitas teknologi, dan peningkatan yang paling penting adalah peningkatan efektivitasnya dan risetnya dan inovasinya untuk lokal, sehingga cocok dengan kebutuhan industri Indonesia. Oke. Jadi begitu detail ya, ada faktor keamanan, kemudian ada faktor pemrogramannya sendiri. Ada seperti prom yang ditanamkan di dalam setiap robot humanoid tersebut ya. Lalu untuk kesiapan dari SDM kita sendiri, ini kan mungkin kalau dibandingkan dengan robot-robot yang ada di luar negeri, SDM-nya begitu sangat connect ya, relevan juga dengan teknologi di sana, seperti di Tiongkok begitu, apalagi di Jepang. Nah kalau Pak Yohanes sendiri melihat SDM kita di Indonesia saat ini bagaimana Pak? Apakah siap? Ya, kita melihat sebenarnya Indonesia memiliki banyak talenta yang sangat potensial. Kita punya mahasiswa, dosen, peneliti-peneliti, pengembang-pengembang, engineer, komunitas robot yang kreatif dan sangat inovatif. Sampai saat ini kita melihat bahwa sebenarnya masih ada sedikit kesenjangan kompetensi, terutama dalam pengembangan sistem robot ya. Karena kita sudah masuk ke sistem robot otonom dan sistem robot humanoid, dinamikanya, pergerakannya itu begitu dinamis. Karena dia akan mengintegrasikan AI, software, hardware, sensorinya, dan sistem kontrol secara bersamaan. Karena itu kita perlu benar-benar mempercepat proses transfer tersebut. Karena transfer teknologi itu penting sekali. Ya, jadi itu demikian kita melihat ada kesenjangannya. Jadi kesenjangan itu kita harus kejar, bukan cuma transfer teknologi, pelatihannya, sertifikasinya, kolaborasinya. Karena ujung daripada ini adalah implementasi secara efektif dan produktif di dalam dunia industri. Itu yang penting sekali. Transfer teknologi begitu penting ya, harus dilakukan secepatnya. Lalu ini pesertanya, target marketnya siapa saja Pak? Apakah dari mahasiswa-mahasiswa kita atau orang-orang yang sangat ahli di bidang IT dan AI? Ya, jadi skopnya itu sebenarnya akademisi, peneliti, mahasiswa, dosen, bahkan komunitas. Jadi nggak terbatas hanya kepada kalangan-kalangan tertentu. Bahkan pabrik saja atau manufaktur sudah menghubungi kami terkait bagaimana mengembangkan ini dalam skenario-skenario operator di dalam operasi manufacturing mereka. Walaupun memang keadaannya sangat sederhana, tetapi menjadi pelatihan yang sederhana bagi SDM. Dalam waktu 3 tahun, jika robot tersebut di-training dengan benar, bersama dengan keadaan yang ada, bersama dengan juga SDM yang ada dipunya oleh kita, maka kelak ini akan bisa masuk efektivitas dalam produk manufacturing Indonesia. Oke, menarik sekali. Kita akan lanjutkan lebih dalam lagi Pak Yohanes, tapi usai jeda ya Pak? Baik. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Yohanes Kurnia Wijaya, selaku CEO PT Sari Teknologi Global. Pak Yohanes melanjutkan diskusi kita. Jadi untuk para peserta supaya bisa lolos dari sertifikasi program ini, kira-kira apa saja yang dinilai Pak? Indikator-indikator apa saja yang dilihat sehingga peserta ini bisa dinyatakan lolos dari sertifikasi robot humanoid? Baik, Bro Andrew, terima kasih. Jadi ada 3 kompetensi yang akan diujikan. Pertama sebagai operator. Nah, sebagai operator, maka yang perlu diperhatikan adalah bagaimana peserta mengetahui mengenai SOP terkait tentang pengoperasian robot humanoid dan bagaimana mengoperasikannya dengan efektif dan aman. Itu yang paling penting. Dan yang paling penting yang keduanya itu adalah bagaimana peserta tahu batasan-batasan robot humanoid tersebut. Jadi saat dia dioperasikan, kadang-kadang kita melihat tadi ada contoh-contoh kutipan bagaimana robot tersebut menendang orang, kalau mencelakai orang, itu tidak diperbolehkan. Karena memang robot humanoid bukan diperuntukkan untuk mencelakakan orang, tetapi diperuntukkan untuk bisa membantu manusia. Dan itu diperhatikan di sana. Lalu pengenalan tentang tombol-tombol yang ada, pengenalan mengenai bagaimana melakukan charging, melakukan perbaikan yang ada, atau mengatasi keadaan-keadaan sekitar dan perimeter yang ada. Jadi kan robot humanoid kan bergerak tuh ya, dia mempunyai parameter seperti chargingnya kapan, lalu kemudian bagaimana mengendalikan charge yang benar supaya baterainya tidak rusak, lalu bagaimana menggerakkan robot tersebut tidak menyebabkan kerusakan di kanan kiri, dan bagaimana robot tersebut bisa terjaga selama lifetime daripada robot tersebut. Kedua, sebagai trainer.
Nah, robot tersebut juga harus bisa dilatih. Jadi bagaimana kita melatih teman-teman trainer untuk bisa melatih robot tersebut, mengambil data. Sehingga robot tersebut canggih. Robot tersebut mampu menerapkan program-program maupun prompt-prompt ataupun gerakan-gerakan yang sudah kita latih menggunakan AI. Lalu yang ketiga, developer. Developer itu penting sekali bagaimana kita mengembangkan robot sesuai dengan skenario-skenario yang ada. Bukan hanya robot sebagai penari, bukan robot sebagai yang gerak jalan saja, tapi bagaimana robot tersebut mampu menerapkan ke skenario seperti di hotel, bisa menjadi guide, lalu kemudian menjadi bartender, atau menjadi operator di manufaktur, atau menjadi seorang yang memberikan informasi, lalu kemudian robot tersebut bisa mengambil barang di satu tempat, mengembalikan pada satu tempat kemudian secara otonom. Nah, ini yang penting sekali. Jadi developer itu penting sekali untuk bisa mengetahui dan lalu dia tahu bagaimana cara mengembangkan data-data tersebut untuk bisa menjadi gerakan yang fleksibel, efektif, dan efisien. Sehingga robot tersebut selain punya lifetime yang baik dan juga semua aktivitasnya pergerakannya presisi sehingga tidak ada kerugian yang terjadi pada manusia. Oke, jadi ada substansinya lagi ya di bawah sertifikasi dari pemrograman robot humanoid ini ya. Ada operator atau pilot, ada trainer dan juga developer ya, Pak Yohanes. Benar, Bro Andrew. Karena tidak semudah itu. Bukan semudah hanya menggunakan remote lalu kita memencet tombol tersebut. Salah, justru menjadi salah kaprah sebenarnya. Karena remote yang ada itu dipencet sesudah kita memasukkan data-data di dalam. Jadi kalau kita beli barang itu hanya menggunakan remote dan dipencet, itu berarti itu default daripada barang tersebut. Tetapi seorang developer harus mampu mengembangkan lebih daripada itu. Jadi kalau kita lihat nih di video-video cuplikan-cuplikan yang ada tuh, bagaimana robotnya menarik, itu robot default yang ada. Jadi beli dari sana ya kosongan, ya seperti itu aja program yang ada. Dan dia harus mengembangkan lebih daripada itu. Karena yang terpenting adalah itu, bisa mengembangkan buat produktivitas manusia. Oke, kalau kita masuk ke dalam program ini sendiri, program sertifikasinya, kita sudah berada di level yang mana? Sudah berapa banyak anak-anak muda kita yang ada di dalam 3 substansi tersebut, operator atau pilot, kemudian trainer, dan developer? Kemarin setelah hasil sertifikasi batch pertama, kita sudah meluluskan sekitar 20 tenaga pilot, lalu kemudian sekitar 10 tenaga trainer, dan 5 tenaga developer yang sudah berhasil dari sekitar 50 yang mendaftar. Oke. Mereka itu membuat produk barukah atau hanya mendevelop produk yang sebelumnya sudah ada, kemudian dibuat sebuah prompt yang ditanam ke AI, kemudian ke chip yang ada di robot humanoid sehingga mereka memiliki gerakan atau memiliki aktivitas baru? Benar, Bro Andrew. Jadi robot yang ada tersebut, ada robot humanoid dari Unitree atau dari negara lain atau dari produk tertentu, itu kemudian kita harus mengenal konsep di dalamnya. Jadi kita bukan cuma memprogram satu produk tertentu, bagaimana dia juga harus mengerti bagaimana menciptakan di produk yang lain. Nah, jadi developer tersebut harus mengenal beberapa jenis robot humanoid. Nah, itu yang kemudian dia ahli akhirnya. Jadi kemudian saat nanti dia bekerja di tempat perusahaan yang membutuhkan robot humanoid seperti menangani manusia, membutuhkan penanganan untuk orang lansia, dia harus mampu bisa menyesuaikan programnya di sana. Demikian juga operator, demikian juga trainer. Jadi yang mereka lakukan itu adalah perjalanan cukup panjang, bukan cuma dilatih dalam waktu 3 atau 4 hari, Bro Andrew. Jadi ini mereka teman-teman yang ada udah punya rekaman jejak sebelumnya mengendalikan robot humanoid bersama-sama. Oke. Jadi sudah ada portofolionya, sudah ada jejak rekamnya ya? Betul. Baik, terakhir apa harapan Pak Yohanes dengan adanya program sertifikasi untuk robot humanoid ini di tengah perkembangan teknologi yang tidak bisa direm seperti saat ini dan masa-masa mendatang? Benar, Bro Andrew. Ini kita percaya bahwa 3 tahun ke depan, tepatnya 2030, niscaya bahwa robot humanoid kita akan melihat di berbagai tempat secara umum. Saat ini aja kita sudah melihat sekitar 5-6 robot humanoid sudah beroperasi dan kami sendiri sudah mengoperasikan itu di berbagai skenario. Dan ke depannya nih Indonesia mampu dan harus siap ya ke depannya untuk bisa mengembangkan robot humanoid sendiri bahkan.
Dan kami sudah mencanangkan bahwa dalam waktu 3 tahun ke depan kita harus mampu menyiapkan robot humanoid sendiri buatan Indonesia. Yang nanti kemudian bisa sesuai dengan produktivitas dan nawacita dari bangsa negara kita, yaitu menciptakan inovasi yang membuat gaung besar di Indonesia. Tapi tentu kita tidak bisa mengalami itu dalam waktu 3 tahun saja. Tentu kita harus melalui proses yang cukup panjang. Tapi cukuplah kita mengatakan bahwa saat kita sertifikasi dilakukan saat ini, kita punya perjalanan selama 3 tahun untuk mengembangkan tenaga-tenaga yang nanti bisa mulai dari operator, lalu kemudian trainer, lalu bisa mengajarkan kepada yang lainnya, juga melakukan training-training yang ada, sehingga di setiap akademisi akan terciptalah inovator untuk robot humanoid ataupun robot berkaki lainnya untuk bisa membantu negara ini. Nah, itu adalah harapan dan cita-cita kita. Baik, kita harapkan program ini bisa membuat generasi muda kita, membuat masyarakat kita bisa melahirkan robot-robot humanoid yang bisa membantu pekerjaan dan membantu semua aktivitas yang ada di tanah air kita tercinta. Terima kasih Pak Yohanes telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Salam inovasi. Salam inovasi. Pemirsa, usai jeda, kita akan melihat di masa pertumbuhannya Panda Rio yang ada di Taman Safari Bogor semakin mencuri perhatian pengunjung. Seperti apa kegemasannya? Usai jeda di Halo Indonesia.